Satu fungsi tombol kalian bisa bikin ya minimal ke 8 shortcut, walaupun ya kalian juga mesti iPhone 15 Pro Max. Yes, sudah kurang lebih hampir 3 bulan kali ya gue pakai, dan belum sempat gue share reviewnya versi basic.tech karena kemarin gue lihat kan udah banyak banget teman-teman tech reviewer lain yang udah bahas, terutama pas lagi kasus panas-panasnya gitu ya. Nah, 3 bulan kemudian gue ngerasa cukup banyak perubahan yang gue rasain dibanding pas awal-awal kemarin kita coba. Makanya langsung aja ini dia review iPhone 15 Pro Max setelah 3 bulan. Let's go! Oke, sebelum kita mulai videonya, gue mau share dulu beberapa aksesoris plus gadget baru dari Keep Wireless yang cocok nih buat dipakai liburan ya, mumpung udah akhir tahun. Pertama, ada charger travel adapter GAN 65 watt yang udah multi-plug. Jadi kalian tinggal gonta-ganti aja berdasarkan negara tujuan kalian. Nah, tersedia EU buat Indonesia hingga ke Eropa. Ada juga yang UK buat yang cocok kayak negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Dan bawaannya juga udah pakai colokan US yang mana bisa dilipet ya. Jadi chargernya jadi super ringkas. Ada total 3 port dengan 2 buah USB Type-C dan 1 buah USB Type-A yang total outputnya bisa sampai 65 watt. Jadi kalian bisa pakai buat ngecas laptop, tablet, dan smartphone sekaligus. Yang kedua, ada extendable selfie stick dengan fitur yang super komplit ya, harganya cuma 100 ribuan aja. Terbuat dari aluminium alloy buat bagian lehernya ini ya, jadi solid banget dan bisa dipakai sampai iPhone 15 Pro Max sekalipun. Tersedia LED lighting yang bisa diputar 360 derajat, ada 3 mode lampu dan 6 tingkat pencahayaan. Dan gak lupa juga ada remote Bluetooth-nya ya, jadi kalian bisa pencet-pencet dari jauh. Satu lagi, ada Keep EC17, ini tuh in-one charger dan juga power bank yang udah integrated dengan kabel USB Type-C. Kapasitasnya ini 10.000 mAh, jadi bentuknya compact dan ini outputnya bisa sampai 20 watt fast charging. Jadi kalau powerbanknya habis, kalian bisa langsung aja colokin ke listrik dan dia bakal langsung ngecas si powerbanknya sambil ngecas device kalian via kabelnya tadi. Sip, langsung aja cek link paling pertama di kolom deskripsi buat promo menarik dari Keep Wireless. Langsung aja, gue pengen fokusin video ini ke beberapa poin penting, nggak akan terlalu bahas detail di specs dan segala macamnya karena gue rasa udah cukup banyak ya yang ngebahas ini, dan pengalaman gue juga yang itu-itu aja yang gue rasain di HP ini. Pertama, langsung aja gue pengen mention soal baterainya. Yes, gue sempat mention di beberapa kali, gue kalau nggak salah terakhir di podcast itu sekitar sebulan lalu, kalau si iPhone 15 Pro Max ini tuh baterainya kerasa lebih boros dibandingkan sama iPhone 14 Pro Max. Tapi, sekarang semenjak update terbaru iOS 17.1.2 itu kerasa ada improvement yang signifikan. Yes, gue ada screenshot nih pas awal-awal sebelum ada update, itu sekitar sebulan pertama gue pakai, screen on time itu rata-rata di 7 jaman, nggak sampai 8 jam. Dan sekarang itu bisa naik up to 9 jam, dan gue bisa bilang ini cukup setara lah dengan si iPhone 14 Pro Max. Ini bisa dibilang jadi alasan utama kenapa gue bikin video ini. Tapi again, balik lagi ke pemakaian masing-masing ya. Ini gue pakai kan mostly buat YouTube, WhatsApp, e-commerce ya, cukup normal karena ini adalah HP utama gue. Nah, masih dari hubungannya sama baterai, kita ngomongin charging. Nah, ini gua lihat sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Tetap charger maksimalnya itu di 30 watt, dan durasi juga kurang lebih sampai full itu di sekitar 2 jam. Walaupun memang ada fast charging ya, 0-50% itu sekitar setengah jam aja. Cuma yang gue pengen mention itu soal kabelnya. Di sini kabelnya itu nggak harus pakai kabel MFI untuk dapat si 30 watt. Karena iPhone dengan USB-C-nya ini sekarang pakai standar PD atau Power Delivery, yang mana itu tuh universal ya, dipakai di semua gadget elektronik kayak laptop, tablet, dan rata-rata semua pada pakainya PD. Nah, sama halnya buat charger juga. Charger dengan port USB Type-C itu juga akan kompatibel dengan fast charging-nya iPhone. Jadi nggak harus beli yang ori juga kalau kalian pengen hemat. Tapi kalau kalian ya namanya beli iPhone ada duit ya udah silahkan gitu. Sama satu lagi, walaupun chargernya kan sekarang rata-rata banyak charger 65 watt, 100 watt, itu dia akan tetap ngecas maksimal di 30 watt. Dan itu juga akan tetap aman dipakai di iPhone kalian. Nggak akan meledak. Tenang aja. Oke, lanjut ke poin berikutnya, gue pengen bahas soal ini dia si action button. Yes, gue itu jujur awal-awalnya nggak terlalu pakai sampai sekitaran sebulan terakhir inilah. Dan ternyata setelah gue discover banyak banget fungsi-fungsi menarik dari si action button yang bisa kita pakai. Nah, di antara banyak pilihan yang gue pakai adalah fitur namanya shortcut yang pilihan show folder. Nah, di sini kita bisa pilih folder yang kita bikin di aplikasi shortcuts. Nah, aplikasi shortcuts itu apa? Kalian bisa cek aja. Itu ya bisa dibilang sesuai namanya buat kita bikin shortcut ke aplikasi-aplikasi. Dan itu aplikasi bawaan dari si Apple. Jadi semua iPhone itu ada ya.
Contohnya nih, gue itu orangnya sering lupaan ngabarin ke istri kalau gue lagi keluar, misalnya gue ke event, kadang gue lagi nyetir gitu kan, nggak kepikiran. Nah, di sini gue bisa bikin 2 shortcut untuk ngabarin doi via WhatsApp. Jadi tinggal 2 kali klik aja, klik action button, dan klik laporan OTW misalnya gitu. Atau satu lagi laporan nyampe. Jadi pas gue nyampe, ya gue kasih yang laporan nyampe. Nah, nanti gue bakal bikin mungkin ya video detail satu-satu, tapi ini gue kasih lihat sekali lewat aja. Tapi kalau kalian pengen ya boleh banget di like dan di komen di bawah. Bikinin video shortcut, Marvin, gitu. Cuma memang keterbatasannya di sini adalah yang gue pakai ini, yang simple memang itu cuma bisa nongolin 8 shortcut ya. Ada yang bisa nongolin sampai list bentuknya ke bawah, tapi itu lebih ribet. Ya tetap aja sih menurut gue oke banget satu fungsi tombol kalian bisa bikin ya minimal ke 8 shortcut. Walaupun ya kalian juga mesti mau cari tahu sendiri ya fitur-fiturnya biar bisa maksimal. Oke, kita lanjut ke sektor kamera. Nah, di sektor ini gue ngelihat ada perkembangan yang signifikan, cuma ada beberapa juga yang ternyata gue awalnya ngelihat kayak bakalan game changing, itu ternyata gue nggak pakai, yaitu fitur portrait setelah ngambil foto. Jadi di iPhone 15 Pro Max ini yang pakai chip A17 Pro-nya memungkinkan kita untuk ngejepret foto dan mendapatkan informasi depth, ya, kedalaman, yang mana itu juga nanti bisa ditranslate jadi blur atau jadi bokeh daripada si fotonya. Nah, ini beda dibandingin implementasi yang sekadar ngasih blur yang ada di smartphone lain gitu, cuma kasih ya dia cari ada orang aja terus dia blur gitu. Jadi emang kerasa kayak ada depth-nya kayak gitu ya, yang mana kayak jaraknya semakin jauh blurnya akan semakin blur gitu. Blurnya akan semakin blur, ya. Tapi akhirnya memang kenyataannya itu nggak terlalu kepake, mungkin nggak biasa ya. Habit kita kan kalau kita foto itu kita biasa pindah ke portrait mode dulu kalau kita pengen dapat portrait. Cuma ya mungkin kedepannya bisa lebih dimaksimalin. Nah kalau kalian sendiri gimana? Kalian sering pakai nggak sih fitur yang bisa dapetin si portrait mode tapi di mode foto biasa tadi? Komen dong di bawah. Nah di luar itu sendiri, dari segi foto gue nggak ngelihat terlalu banyak yang beda ya. Nah ini satu kasus yang sebelumnya terjadi di 13 Pro, 14 Pro, yaitu kita nggak bisa foto close up, itu masih ada di sini. Nah setiap kali kita mendekat, dia akan otomatis ganti ke lensa makro / ultra wide ya. Dan di compare juga ke generasi sebelumnya, memang pembeda utama yang ada di sini adalah bagian lensa telephoto 5X yang bisa ngezoom lebih jauh gitu ya. Walaupun memang nggak sejauh si Samsung Galaxy S23 Ultra yang bisa 10X. Cuma buat gue sendiri, 5X mungkin sedikit lebih usable, terutama di bagian video, yang mana fitur action mode-nya itu bisa dipakai di sini. Yang mana di Samsung itu kedua lensa telephoto 3X sama 10X-nya itu nggak bisa dipakai buat video stabil. Dan hasil videonya juga kalian bisa lihat sendiri di Instagram Reels kita, itu oke banget memang, cuma masih berasa sih ada sedikit kayak jitter-jitter. Nah, satu lagi di sektor video yang kepake banget adalah fitur ProRes Lock Shooting yang gue sempat pakai buat syuting videonya Best Indo Cars yang bisa mungkin kalian lihat sedikit-sedikit teasernya di sini. Jadi coming soon juga videonya, subscribe ke Best Indo Cars. Jadi awalnya di syuting itu emang warnanya kayak pucat gitu ya, bahasa lainnya tuh flat. Tapi sebenarnya di video ini tuh terkandung informasi dynamic range yang maksimal. Jadi pas di coloring itu juga jadinya akan lebih keluar warnanya. Nah, fitur lock shooting ini tuh sebelumnya cuma ada di kamera-kamera profesional gitu, dan ini mungkin pertama kali ya smartphone bisa ngerekam video lock itu langsung ya. Biasanya mesti pakai mungkin aplikasi pihak ketiga, dan hasilnya ya kalian bisa lihat sendiri kemarin, terutama pas Apple ngerilis chip M3 beserta laptop-laptop barunya ya. Itu semua keseluruhan di-shoot pakai iPhone 15 Pro Max. Jadi wow banget. Walaupun ya fitur ini juga again butuh storage yang gede dan harus pakai SSD eksternal biar bisa aktifin fitur 4K 60 fps. Nah, gue juga ada share aksesoris di video dedicated buat si iPhone 15 ini. Nanti gue taruh aja linknya juga nanti ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, beberapa poin lagi cepet aja. Dari segi bobot, jujur ini kerasa lebih enteng ya. Buat distribusi, weight distributionnya lebih enak. Jadi setiap hari ngangkat HP ini tuh lebih gue appreciate gitu. Nggak terlalu kayak sebelumnya ya. Terus dari segi performance, gue sendiri nggak ngerasain day to day yang signifikan banget. Kayak lebih cepet atau lebih responsif. Enggak. Malah kadang beberapa aplikasi ada yang nge-freeze. Gue mesti kayak close app dulu. Ya gitu deh, mungkin kalau kalian yang upgrade setelah 3 generasi atau 4 generasi sebelumnya, bakalan lebih berasa. Jadi ya paling bisa kelihatan itu kalau kita mau bilang dari segi games kali ya. Karena sekarang kayak games Resident Evil Village yang AAA udah bisa dimainin di sebuah HP. Jadi ini pertanda besar lah kalau kedepannya HP-HP gini bisa bakalan main game yang AAA, yang wah gitu. So, gimana kesimpulan 3 bulan pakai iPhone 15 Pro Max? So far, gue sendiri happy sih. Lebih happy dari awal gue beli HP ini.
Jadi semakin kesini gue semakin lebih appreciative kali ya, kayak baterai semakin awet, kamera juga ya oke, buat video terutama ya, dan USB Type-C-nya. Ini tuh buat gue jadi sering pindah-pindahin data pakai USB Type-C karena lebih cepet. AirDrop gue nggak tahu kenapa di kantor ini mungkin karena banyak interference sama yang lain jadi agak lemot. Paling warna ini aja sih yang gue agak sedikit nyesel ngambil biru tua. Gue pengen yang natural titaniumnya, tapi nggak apa-apa karena warnanya jadi sama dengan warna laptop yang Midnight MacBook Air M2 gue. Oke, paling itu aja. Gimana pendapat kalian soal iPhone 15 Pro Max? Mungkin yang udah pakai beberapa bulan juga boleh banget di komen langsung di kolom comment section di bawah. Mana tahu ada yang gua nggak ke-cover. Dan yes, thank you semua buat waktunya. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best in Data YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Happy New Year. Sebentar lagi ya. Ini penutupan tahun, review penutupan tahun.